Waalaikumsalam. Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa masih mau meluangkan waktu untuk saya wawancara pada Bapak. Semoga nanti semua kegiatan Bapak bisa berjalan lancar. Amin. Matur nuwun. Jadi hari ini nanti saya akan melakukan wawancara, jadi mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika. Jadi kita mulai nih Bapak. Untuk pertanyaan pertama ini, kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin? Apakah itu dilema etika ataukah itu kejutan moral? Bagaimana mengidentifikasi ya? Identifikasi permasalahan yang ada di sekolah. Itu langkah saya gitu ya. Iya. Jadi sekolah ini adalah lembaga yang dikelola oleh sebuah organisasi ya, sehingga di sini juga berperan Bapak Ibu guru, ada staf TU juga, meskipun ada dikendalikan atau dipimpin oleh seorang manajer kepala sekolah. Sehingga untuk mengidentifikasi permasalahan ini, kembali lagi kita selalu berkoordinasi dengan yang pertama adalah guru mata pelajaran. Sehingga kenapa guru mata pelajaran di sini? Karena beliau bertemu secara langsung dengan siswa. Nah, di situ akan terjadi komunikasi interaktif dan Bapak Ibu guru mata pelajaran akan mengetahui permasalahan yang ada. Dari permasalahan yang ada diidentifikasi, maka dikoordinasikan dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Nah, begitu. Kalaupun di ranah wali kelas kita sudah bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu, ya lebih baik. Kalau memang permasalahan itu berkembang, akhirnya otomatis sebuah organisasi, maka koordinasinya kepada sini ada guru bimbingan konseling, guru BK, sampai pada urutannya, termasuk harus bekerja sama juga dengan wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Mungkin kalau hubungannya dengan siswa, kalau pembelajaran ya di bidang kurikulumnya seperti itu, sampai pada titik ranahnya pimpinan sebagai seorang manajer yang mengelola di situ mengidentifikasi masalahnya seperti itu. Baik, lengkap sekali Bapak. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sepertinya pertanyaan itu sangat dilematis ya. Benar sekali Bapak. Kalau orang awam bilang itu galau, sehingga sangat membingungkan. Baik ya, apa langkah saya sebagai seorang pemimpin apabila menghadapi sebuah permasalahan yang dalam tanda kutip itu kapasitasnya itu sama-sama benar, yang menjadikan kegalauan itu tadi ya. Banyak sih studi kasus yang menyatakan studi kasus yang sering dihadapi oleh pimpinan atau Bapak Ibu guru. Misalkan ada anak sekolah, anak kelas 9 gitu, tetapi dalam kondisi sakit. Saat sakit, anak ini harus mengikuti ujian. Ini kan sama-sama juga sebuah kasus ya. Maka langkah saya adalah mengidentifikasi dulu permasalahan itu. Setelah itu saya akan membuat sebuah daftar fakta ya. Daftar faktanya bagaimana seperti itu dan yang relevan saja. Maka untuk menentukan setelah diidentifikasi dan tahu faktanya, maka dari situ saya bisa menentukan sebuah kebijakan yang relevan karena
dilihat dari kepentingannya, urgensinya, skala prioritas. Mana yang harus diutamakan? Skala prioritas. Ya. Saya rasa itu. Baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, permasalahan yang saya hadapi untuk di sekolah tidak harus permasalahan itu saya langsung berhadapan dengan yang bersangkutan dan saya menyelesaikan, tidak, tetapi ada prosedurnya. Karena ini sebuah organisasi yang besar, maka ada tuntutannya. Permasalahan itu di mana letaknya? Apabila siswa yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun mungkin pelanggaran peraturan di sekolah, ya tentunya komunikasinya dengan wali kelasnya. Gitu ya. Yang paling dekat dengan siswa. Baik, kemudian untuk hal-hal apa yang selama ini Bapak Taufik anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah komunikasi. Terjalinnya komunikasi yang baik, interaktif. Ya. Tentunya saya kan punya wakil kepala sekolah, sehingga komunikasi saya dengan Bapak Ibu wakil kepala sekolah dalam hal menentukan sebuah kebijakan itu sangat penting. Jadi bukan terpaku pada saya sendiri sebagai pimpinan di sini. Gitu. Ada komunikasi, ada musyawarah, seperti itu. Ya. Tentunya dalam proses tersebut nanti Bapak pasti menghadapi tantangan-tantangan. Kira-kira selama ini tantangan-tantangan apa yang Bapak hadapi ketika harus mengambil keputusan? Tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan, kembali lagi kepada hasil musyawarah yang saya lakukan kepala sekolah dengan para Bapak Ibu wakil kepala sekolah, dan di situ pasti akan terjadi pro kontra, sehingga tantangan saya di sana ketika muncul pro kontra, maka saya harus bijaksana. Seperti apa yang saya katakan tadi, skala prioritas, urgensinya mana, kepentingannya kita identifikasi lagi. Seperti itu sih. Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Terus apakah nanti ketika ada kasus Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau maksudnya langsung ketika diselesaikan, atau sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak buat sebelumnya? Apakah nanti seperti itu, dan bentuk serta prosedurnya nanti bagaimana? Ya, lembaga sekolah adalah lembaga yang besar sekali. Tentunya kasus-kasus yang ada di sekolah ini sangat heterogen, sangat heterogen. Maka saya punya program, yakni pemantauan atau evaluasi tingkat kerawanan permasalahan yang kaitannya dengan siswa. Saya punya jadwal setiap 1 bulan pada minggu ke-4, itu hari Sabtu, saya ada forum rapat dengan Bapak Ibu wali kelas. Nah, di sana ada tanya jawab kasus-kasus yang terjadi di kelasnya masing-masing. Itu tidak hanya terbatas pada kelas 7 saja, kelas 8 dan kelas 9 juga. Kenapa saya mengadakan program seperti itu? Ini loh langkah-langkah saya untuk mengantisipasi daripada kasus-kasus permasalahan yang ada di sekolah ini. Karena permasalahan itu tidak bisa dijadwalkan. Kadang ada, kadang tidak. Maka sebelumnya kita mengantisipasi. Dengan jalan apa? Mengidentifikasi tadi dengan Bapak Ibu wali kelas. Dan sebisa mungkin permasalahan yang ada di sekolah ini saya selesaikan dengan cepat. Tidak menunggu 1, 2, 3 hari, tidak. Semua langsung diproses dengan cepat. Baik. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada, karena
seperti apa yang saya katakan di awal tadi, sebuah lembaga ini adalah organisasi yang besar, maka saya punya guru yang senior. Ya, ada guru di sini senior yang gampangannya banyak pengalaman. Saya sebagai kepala sekolah juga tidak malu, tidak gengsi untuk selalu berkomunikasi, komunikasi dengan beliau. Bahkan pun tidak harus dengan guru senior, guru yang junior pun saya juga komunikasi. Sehingga teman-teman di sini baik senior maupun junior adalah teman-teman guru yang membantu saya dalam pengambilan sebuah kebijakan. Yang mana pengambilan sebuah kebijakan itu melalui forum rapat mungkin wakil kepala sekolah, seperti itu. Baik Pak Taufik, ya. Kita ke pertanyaan terakhir. Cepet banget ya. Jadi dari semua tadi yang sudah Bapak sampaikan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan di Lima Etika, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik? Pembelajaran apa yang saya petik terhadap sebuah kasus di Lima Etika dalam pengambilan keputusan, bahwa apapun posisi saya sebagai pimpinan, tetapi kami juga membutuhkan bantuan daripada orang lain, sehingga sebagai manusia hendaknya tidak boleh segala sesuatunya itu berdasarkan dirinya sendiri dalam pengambilan sebuah keputusan, maka perlu kolaborasi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Semua rencana baik yang Bapak agendakan berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Mila. Dan Bu Mila, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Ibu sebagai kepala sekolah untuk saya bisa melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Menurut juga sehat ya? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik, mungkin langsung saja Ibu ke pertanyaan pertama. Ini terkait bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Iya. Untuk mengatasi kasus supaya kita bisa mengidentifikasi itu caranya yang pertama kita harus mempelajari kasus tersebut. Setelah kita mempelajari, kita bisa menyimpulkan dari sebuah kasus tersebut. Nah, setelah kita dapat menyimpulkan, selanjutnya yaitu menindaklanjuti dan selanjutnya kita bisa mengambil sebuah keputusan seperti itu. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua Ibu, bagaimana Mila menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya, yang pertama kita harus memperhatikan sesuai dengan 3 unsur ya. Yang pertama yaitu kita harus mengambil keputusan itu yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga itu keputusan yang kita ambil itu harus bisa kita pertanggungjawabkan, dan kemudian kita harus bisa menerima konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Baik Ibu, ini pertanyaan ketiga berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini. Iya, itu ada 9 langkah yang selama ini saya ambil. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga,
mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan salah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi dilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Yang kesembilan, melihat lagi keputusan dan merefleksikan. Baik. Pertanyaan yang keempat ini, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Mila anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Hal-hal yang efektif itu kita melakukan pengujian. Yang pertama itu uji legal, yang kedua uji regulasi, yang ketiga uji intuisi, yang keempat uji publikasi, dan yang kelima uji idola atau uji panutan. Pertanyaan berikutnya Ibu, selama ini hal-hal apa yang merupakan tantangan bagi Ibu ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, dalam kasus dilema etika itu kan dua-duanya sama-sama benar. Ya, benar. Nah, meskipun kita itu mengambil keputusan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip, langkah-langkah dan paradigma pengambilan keputusan, tapi pasti ada salah satu pihak itu yang terkalahkan. Ya. Jadi ketika salah satu terkalahkan itu pasti dia merasa tidak berada di pihak kita. Nah itulah yang kadang membuat kita itu tidak enak. Tapi ya tetap kita laksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Rasa tidak enak hati, tapi sudah sesuai dengan prosedur. Pertanyaan berikutnya ini, ketika ada dilema etika seperti tadi, itu apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, apakah Ibu menyelesaikannya itu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedurnya itu bagaimana? Dalam mengambil keputusan ketika itu tidak bisa secara langsung, jadi harus melalui langkah-langkah dan prosedur dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak ada salah satu yang dirugikan. Jadi sesuai ya. Berikutnya Mila, ini kira-kira faktor-faktor apa nih yang bisa mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Iya, faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan kasus dilema etika itu yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Iya, yang kedua berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Jadi ada tiga yang menjadi dasar pemikiran yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan. Baik, ini pertanyaan terakhir Bu. Kira-kira dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik? Iya, pembelajaran yang dapat saya petik dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini antara lain yang pertama melakukan demi kebaikan orang banyak, itu yang pertama. Yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai-nilai pada diri saya. Dan yang ketiga, melakukan apa yang nanti dilakukan orang lain kepada kita. Jadi maksudnya apabila kita melakukan hal yang baik bagi orang lain, dan insya Allah orang lain juga akan melakukan hal kebaikan kepada kita. Jadi sudah nilai-nilai yang Ibu harapkan yang bebas orang lain. Baik Mila, sepertinya sudah cukup. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Mila sehat selalu, dilancarkan dalam melakukan segala aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk hari ini kegiatan wawancara.
tentang dilema etika. Itu sehat ya? Alhamdulillah sehat dulu. Bu Nina sendiri sehat? Alhamdulillah saya juga Ya, alhamdulillah sehat itu penting. Iya, benar sekali Bu. Baik, mungkin ini kita langsung saja ke kegiatan wawancaranya. Oke, saya mau. Baik Ibu, pertanyaan pertama, ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin? Dalam mengidentifikasi suatu permasalahan itu ada dua hal yang terjadi itu, yaitu rujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami itu adalah bahwa rujukan moral atau benar dengan salah ya, itu adalah sebuah situasi di mana kita yang terjadi di mana itu kita dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan dilema etika itu adalah benar dan benar ya. Itu sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang itu dihadapkan pada situasi keduanya itu benar, namun bertentangan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi Ibu mengidentifikasi dulu dengan cara menentukan ini benar lawan salah atau benar lawan benar. Itu ya diidentifikasi dulu. Baik, kemudian ketika sudah teridentifikasi, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dilema antara benar dengan benar yang di dalamnya mengandung nilai kebijakan. Sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasikan permasalahannya terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut itu berada di rujukan moral atau di dilema etika. Selanjutnya itu ada beberapa hal Bu Nunung yang perlu kita lakukan itu untuk mengambil keputusan, yaitu kita memperhatikan 4 paradigma, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah itu ya pengujian keputusan. Jadi Ibu dari dalam mengambil kebijakan sudah Ibu terapkan ya ketika mengambil langkah-langkah prosedurnya itu yang biasa Ibu lakukan seperti apa ya? Yang pertama yang saya lakukan itu adalah dengan mengidentifikasikan masalah yang ada, ya. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam kasus itu, ya, dalam kasus ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat, ya itu. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan faktanya, ya. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salahnya, ya. Kemudian melaksanakan 3 prinsip resolusi, Bu, mencari kemungkinan penyelesaiannya, ya, atau apa itu opsi trilema, opsi trilema. Selanjutnya itu saya akan membuat keputusan kemudian merefleksinya. Ya bagus, sampai refleksi ya. Itu kalau boleh tahu dari hal-hal yang selama ini sudah Ibu gunakan untuk mengambil kebijakan itu apa yang Ibu Farida anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, ya, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, ya, berorientasi pada aturan yang berlaku, itu penting ya, dan mengutamakan rasa peduli dulu. Itu sangat peduli, apalagi sekarang itu rasa peduli itu agak memudar gitu ya. Kemudian juga memperhatikan dampak panjangnya, ya.
juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan dewan guru, pemangku kepentingan sekolah, ya gitu. Baik Ibu, saya ajukan pertanyaan berikutnya nih. Ketika Ibu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan dilema etika yang ada di sekolah yang Ibu pimpin, tentunya ada tantangan-tantangan di dalam perjalanannya. Kalau boleh tahu tantangan apa saja yang Ibu hadapi ketika pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika? Ini Bu Nunung ya. Menurut saya dilema etika ini adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan ya. Karena apa? Karena menyangkut hal yang sama-sama benar ya. Ya, menyangkut hal yang benar itu adalah sebuah tantangan gitu kan. Namun saya kembali lagi pada yang pertama, yaitu saya mengecek dulu permasalahannya ya. Melakukan pihak-pihak mana yang terlibat ya. Terus mendiskusikan dengan para guru ya. Jika itu menyangkut kepentingan sekolah secara umum. Kemudian itu Bunda, kemudian membuat keputusan. Namun apabila itu berkaitan dengan tugas pribadi saya, itu maka saya akan memutuskan sendiri dengan mempertimbangkan apa itu baik buruknya dan mengacu pada aturan yang berlaku. Baik. Kemudian Ibu ketika ada jadwal untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, ketika tiba-tiba misalnya ada kasus ini, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal atau menyelesaikan sesuai jadwal yang sudah dimiliki? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa? Tergantung seberapa mendesaknya Bu Nunung ya, dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga saya. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat jadwal. Baik, jadi tergantung jenis itu mendesak harus diselesaikan sekarang apa tidak. Berarti kalau misalnya ternyata memang sangat mendesak, tidak harus menunggu jadwal yang sudah diatur, harus segera diselesaikan. Baik, berikutnya kemudian kira-kira faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu Farida dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Saya lebih melibatkan dengan guru dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Dewan guru ya, saya langsung dilibatkan. Saya selalu melibatkan para dewan guru. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir dari semua yang telah disampaikan tadi. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman selama ini ketika melakukan pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus etika? Semua persoalan itu bisa dicari jalan keluarnya ya. Jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak buruk itu yang paling minimal itu, yang dampak buruknya itu yang minimal itu yang kita ambil. Jadi kita tidak merugikan salah satu pihak. Jadi meminimalisir dampak ditimbang mana yang dampak buruknya lebih sedikit. Itu. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Sekali lagi terima kasih sekali untuk waktunya di tengah kesibukan Ibu, tentunya sudah memberikan waktu luang untuk saya. Semoga semua tugas-tugas Ibu berkaitan dengan pemimpin pembelajaran ketika ada kasus-kasus dilema etika itu bisa menyelesaikan dengan baik dengan keputusan yang
subjek. Iya, Terima kasih Bu Farida. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi